Ya, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban atas pertanyaan dari ibu dosen saya yang bernama Bu Anggraini. Bu Anggraini Syaputri SST MM, yang mana pertanyaan tersebut adalah salah satu atau beberapa pertanyaan yang akan mungkin diujikan, dan untuk itu saya akan menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Soalnya ada 5, jadi saya akan segera menjawabnya dan menjelaskannya di sini. Oke, langsung saja. Yang pertama, jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang, maksud saya dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Nah, kalau menurut saya, contohnya itu gini, suku bunga itu kan dia berarti harga uang, harga dari suatu mata uang, baik itu dolar, yen, rupiah, gitu kan. Nah, jika harga uang tersebut naik, ya otomatis maka uang tersebut mahal, tentu pasti, dan permintaan akan pemakaian uang tersebut pun berkurang gitu. Jadi ibaratnya kita kan mau membeli sesuatu ini kan, membeli suatu barang. Nah, barang tersebut kan nggak bisa kita beli gitu aja kalau nggak pakai duit. Nah, duitnya itu dari mana? Nah, dari bank tadi. Kita ke bank, entah itu minjam ataupun menukar uang atau membeli uang gitu. Nah, itu kita beli duit tadi gitu, dan duit tadi itu ada harganya gitu. Semisal kita mau ke Jepang, nah otomatis kita beli yen. Nah, yen itu kan ada harganya, 1 yen berapa rupiah. Nah, itu tadi, makanya perumpamaannya suku bunga itu adalah harga dari uang. Nah, jika harga uang naik, maka akan pengaruh pada nilai uang itu sendiri. Mengapa demikian? Apabila harga uang naik, ya seperti saya bilang tadi, maka masyarakat enggan atau mikir-mikir dia mau minjem atau mau membeli uang itu ke bank. Sebaliknya, kalau uang itu turun harganya atau lagi kayak anjlok gitu kan, maka banyak masyarakat yang beli gitu. Ibaratnya kayak dolar, kalau dolar lagi turun pasti banyak yang beli. Gitu juga sebaliknya, kalau rupiah lagi turun pasti banyak yang beli gitu. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Jelaskan menurut pendapat saya apa perbedaan kebijakan tarif barir dan non tarif barir. Jujur menurut pendapat saya, dan berdasarkan dari saya tidak bisa berpendapat kalau belum tahu apa itu pengertiannya, dan berdasarkan dari pengertian masing-masing tadi, baik itu kebijakan tarif barir atau kebijakan non barir, di situ saya menyimpulkan bahwa suatu kebijakan atau tindakan sikap dalam melindungi produk di negara itu gitu, dan untuk membuat barang luar nggak begitu mudah gitu, tidak mudah masuk ke negara yang dituju tadi gitu, yang melindungi barang tadi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya barang ini terjaga, tidak digeser posisinya oleh barang luar gitu. Nah, itu tadi kebijakan tarif barir. Nah, itu tadi kalau dia kebijakan tarif barir ya. Biar saya ulang lagi, yaitu menurut pendapat saya ialah suatu kebijakan atau tindakan sikap dalam melindungi barang-barang si dalam negeri tadi atas barang-barang luar negeri yang akan masuk ke Indonesia atau ke negara manapun.
yang tujuannya untuk menghalangi barang asing masuk tadi, diperberat lah istilahnya, diperberat dengan menerapkan beberapa kebijakan seperti bea masuk atau bea cukai barang, atau membuat standar barang itu sendiri untuk masuk ke negara seperti apa gitu. Nah, sedangkan hambatan non tarif tadi itu tindakan suatu negara yang secara terselubung ditujukan untuk menghalangi masuknya barang impor melalui kebijakan yang bukan tarif. Nah, yang bukan tarif bea masuk. Ini contohnya kayak misal kayak Amerika. Amerika dengan China itu kan selalu bersih tegang dengan yang namanya perdagangan. Amerika membuat kebijakan ini gini. Padahal kebijakannya itu sebenarnya ada beberapa kebijakan yang di luar dari tarif barir tadi. Semisal pernah itu ada di berita yang saya kalau nggak salah, Amerika membuat standar baru produk asing Cina untuk Cina masuk ke Amerika. Nah, itu ada dia. Nah, itu menurut saya itu kebijakannya itu di luar dari tarif barir gitu. Nah, nomor 3, jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional. Nah, instrumen kebijakan ekonomi internasional yang pertama, satu, kebijakan perdagangan internasional, yaitu ruang lingkup kebijakan perdagangan internasional yang meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sebuah rekening yang masih atau sedang berjalan transaksinya dari neraca pembayaran internasional, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan ekspor impor tersebut gitu. Lalu jenis dari kebijakan ini seperti kebijakan tarif terhadap impor, bilateral trade agreement, dan masih banyak lainnya. Nah, lanjut. Yang kedua itu kebijakan pembayaran internasional, yaitu kebijakan pembayaran ini mencakup beberapa hal mengenai kebijakan pemerintah terhadap rekening modal asing dalam neraca pembayaran internasional, tepatnya pada pengawasan terhadap pembayaran internasional tersebut. Contoh dari kebijakan ini seperti pengawasan barang impor masuk gitu kan, lalu lintas devisa atau pengawasan terhadap lalu lintas modal jangka panjang. Yang ketiga, instrumen kebijakan ekonomi internasional yang ketiga ialah kebijakan bantuan luar negeri, dana IBA, biasanya itu dana IBA luar negeri. Kebijakan bantuan luar negeri merupakan sebuah tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berhubungan dengan bantuan pinjaman. Nah, seperti misalnya Badan Keuangan Dunia itu kalau nggak salah pernah meminjamkan uang ke Indonesia untuk pas lagi krisis-krisis gitu nggak salah, untuk ya membangkitkan ekonomi dunia lah, membangkitkan ekonomi Indonesia lah intinya. Nah, itu tadi kebijakan yang nomor 3, bantuan luar negeri. Lanjut, soal nomor 4. Nah, apa itu menurut pendapat Anda, apa ini maksud dengan ekonomi terbuka? Nah, menurut sahabat saya, ekonomi terbuka itu perekonomian yang melibatkan lebih dari satu negara, hubungan dagangnya. Perekonomian yang melibatkan hubungan dagang antara satu negara dengan negara lain dan melakukan kegiatan perdagangan seperti ekspor impor. Dalam hal ini, perdagangan internasional yang mana perdagangan tersebut baik barang atau jasa. Itu. Lanjut, nomor 5. Jelaskan menurut pendapat saya apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan. Nah, kalau menurut pendapat aku atau pendapat saya ya Bu, kalau menurut pendapat saya ada beberapa faktor penghambat proses pembangunan. Di sini saya nggak tampilkan semua, cuman beberapa. Takutnya durasinya kelamaan. Ini aja udah 9 menit. Faktor banyaknya pertumbuhan itu yang pertama. Faktor banyaknya pertumbuhan. Mengapa saya bilang begitu? Karena ini dapat menghambat karena alasan utamanya itu
ya kebutuhan barang makin naik, itu pasti kan, yang mana itu akan berefek pada pembangunan suatu negara. Ya, yang tadinya uang atau dana tadi bisa dialihkan ke pembangunan konstruksi atau ekonomi dan lain-lainnya, ini malah teralihkan untuk dana untuk pertumbuhan atau memenuhi kebutuhan barang dari penduduk tersebut karena naiknya tadi angka pertumbuhan penduduk. Nah, yang kedua, dapat menimbulkan urbanisasi. Yang ketiga, jumlah pendapatan rendah. Kenapa saya bilang dapat menimbulkan urbanisasi? Contoh, di kota A itu maju, misalnya di kota A itu maju, di kota B nggak maju. Nah, karena di kota A ini maju, otomatis orang atau penduduk kota B itu urbanisasi, dia pindah dia ke kota yang lebih baik. Nah, otomatis kalau kota A ini tidak memperbaiki ekonominya atau meningkatkan standar hidup atau bla 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 lain dan kawan-kawan, dan ini akan berefek kepada proses pembangunan yang terhambat gitu, sehingga bisa-bisa nanti kota A ini malah jadi terpuruk kalau tidak pemerintah tersebut segera melakukan beberapa kebijakan untuk menghindari dari penghambatnya proses pembangunan. Makanya faktor banyaknya pertumbuhan penduduk itu mutlak pertama kali itu menjadi proses penghambatan pembangunan. Nah, yang kedua, lingkaran kemiskinan, yaitu suatu rangkaian kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan di mana suatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyaknya kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Ini kalau lingkaran kemiskinan menurut pendapat saya itu biasanya ke pola pikir gitu. Kayak semisal gue kan tinggal di negara Indonesia, ngapain gue jadi babu gini ya gitu. Itu sebenarnya salah pemikiran seperti itu. Ya, walaupun kita bekerja tidak sebagai pemimpin atau pemilik usaha, namun kita sudah membantu negara ini untuk mengurangi angka kemiskinan, yaitu menganggur gitu. Yang mana dengan kita bekerja, otomatis kita kan pasti akan membayar pajak, ada pajaknya kita. Nah, otomatis kita bakal membantu negara untuk membantu naiknya ekonomi tadi gitu. Lanjut, yang ketiga, tingkat pembentukan modal yang rendah. Nah, ini juga salah satu faktornya. Tingkat pembentukan modal yang rendah merupakan hambatan utama bagi pembangunan ekonomi. Pembentukan modal di negara-negara yang sedang berkembang merupakan vicious cycle atau lingkaran tak berujung pangkal. Produktivitas yang sangat rendah mengakibat rendahnya pendapatan real. Nah, berkaitan kan seperti yang saya bilang tadi di lingkaran kemiskinan. Nah, di lingkaran kemiskinan itu kan kalau kita nggak kerja, otomatis negara untuk membuat modal itu nggak ada karena nggak ada pendapatannya dari pajak atau dari hal-hal lain gitu. Karena tidak adanya orang yang bekerja gitu. Makanya pengangguran sebenarnya ini saling terkait ya, saling terkait satu sama lain, saling mengikat ya. Makanya kalau banyak negara yang pengangguran seperti banyak warga negara yang pengangguran di negara tersebut seperti di Afrika, itu negaranya termasuk miskin padahal negaranya kaya. Karena itu tadi sumber daya manusianya kurang. Beda dengan negara yang dia tuh sumber daya manusianya melimpah seperti Jepang. Jepang itu nggak ada apa-apanya loh. Tapi karena sumber daya manusianya bagus, dia bisa mengandalkan sumber daya manusianya itu untuk memajukan negaranya, makanya majulah negaranya gitu. Oke, sekian hasil presentasi saya. Maaf Bu dosen kalau saya berkoak-koak terlalu banyak, kurang dan lebih saya minta maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.